وإلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح جميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة مسجد besar Ridwan صلهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي السلام ما زدام أنجر من مقلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mukarramun para orang tua hujjatul kiram, para asatidzah. Insyaallah pada kesempatan pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan bila pertemuan lalu setelah kita bahas tentang suratul Fatihah, maka pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang suratul Baqarah, surah Al-Baqarah, surah yang menceritakan tentang penyembelihan seekor sapi betina. Jadi tidak boleh langsung menerjemahkan mengatakan suratul Baqarah surat sapi, tapi surah yang menceritakan di dalamnya tentang penyembelihan sapi betina yang terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina untuk mengungkap siapakah sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Dan surah Al-Baqarah ini surah yang terpanjang ayatnya ataupun jumlah ayatnya di antara surah-surah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Dan di surah Al-Baqarah ini memang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap surah itu pasti diawali dengan Bismillah, kecuali surah
Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah saja yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalimat basmalah yang ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran itu bukan bagian daripada ayat dari surah tersebut, tapi sebagai al-fasl minas suwar, sebagai pemisah dari satu surah ke surah lainnya, kecuali bismillah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, maka itu bagian daripada ayat dari surah Al-Fatihah. Maka bila kita membaca surah Al-Fatihah tanpa basmalah, maka ketika kita sholatnya tidak sah. Dan alif lam mim ini di dalam tafsir dijelaskan sebagai al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terpotong-potong ataupun yang terpisah-pisah. Karena ini terpotong-potong ataupun terpisah-pisah yang kemudian dijadikan satu kata, maka cara membacanya itu sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi membacanya bukan berdasarkan harokat. Kalau membacanya berdasarkan harokat, maka bacanya jadi alama, gitu. Ya kan? Atau kaf ha ya ain shad, itu termasuk huruf yang terpotong-potong ataupun terpisah menjadi satu. Maka cara membacanya adalah dengan membaca huruf hijaiyahnya, bukan membaca sesuai dengan harokatnya. Kalau membaca sesuai dengan harokatnya menjadi kahaya aso, nah itu keliru kan begitu. Huruf-huruf yang terpotong dan terpisah kemudian disatukan ini bukan hanya alif lam mim, tapi juga banyak huruf-huruf yang kita kenal dengan al-muqatta'ah, yang terpotong-potong. Cara membacanya sesuai dengan huruf hijaiyahnya itu puluhan. Nah, di antaranya ini adalah alif lam mim. Kemudian di dalam kitab seluruh tafsir, alif lam mim kaf ha ya ain shad alif lam ra dan seterusnya itu diharapkan oleh para ahli tafsir as-sukutu anit ta'arrud li ma'naha. Diharapkan bagi kita itu untuk tidak banyak mengulik ataupun membongkar apa maksud Allah Subhanahu wa taala itu mengawali surah Al-Baqarah ini dengan alif lam mim tanpa didasari dengan penafsiran yang sesuai dengan syariat. Oleh karenanya para ahli tafsir bersepakat bahwa ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti alif lam mim dan seterusnya itu, bagusnya itu adalah as-sukut, yaitu diam. Kenapa? Karena memang banyak juga ahli tafsir itu mengatakan wallahu a'lamu bimuradih, Allah yang maha mengetahui maksud dari alif lam mim kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Jadi sampai hari ini tidak ada ahli tafsir itu yang mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat-ayat seperti ini. Bahkan para mufassir itu mengatakan balis sukut ahsanu min tafsiriha. Bahkan kita itu diam, tidak mengkaji dan juga tidak membongkar maksud dari ayat seperti ini itu lebih bagus. Meskipun para ahli tafsir ada yang mencoba untuk mengira-ngira, menduga-duga aja, tapi bukan sebuah kepastian. Karena
para ahli tafsir itu bersepakat kalau sudah masuk ke ayat seperti ini, wallahu a'lamu bimuradih, Allah yang maha mengetahui maksud dan tujuan Allah memulai surah Al-Baqarah ini dengan alif lam. Cuma memang para ahli tafsir mengatakan bal li hikmatin minha, tapi di sana ada hikmah ataupun rahasianya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Baqarah ini dengan alif lam mim, ataupun surah-surah yang lain itu diawali dengan huruf-huruf seperti ini. Nah, ini menurut para ahli tafsir tujuannya adalah lil iltifat indal musyrikin, untuk menarik perhatian orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin itu mereka pandai memahami bahasa Arab. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah itu bahasa kesehariannya bahasa apa? Bahasa Arab. Bahkan banyak di antara mereka itu menjadi asy'ara, yaitu para ahli puisi. Dan ada perlombaan penulisan puisi, menyampaikan puisi. Kalau di Mekah itu ada yang namanya Suq Uqaz ataupun pasar Uqaz, itu pasar yang ada dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Itu adalah tempat untuk perlombaan penampilan para ahli puisi dengan menyampaikan puisinya menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nanti pemenang dari penulisan puisi itu, puisinya akan ditempelkan di Ka'bah. Jadi pengagungan terhadap keindahan berbahasa bagi orang musyrikin, bagi orang jahiliyah itu bagian yang sangat prestis ataupun sangat mantap, menunjukkan bahwasanya itu dia seorang terpelajar. Meskipun mereka disebut jahiliyah, jahiliyah di situ bukan berarti mereka tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Jahiliyah itu artinya dungu, ya, ataupun bodoh. Tapi jahiliyah di situ adalah al-jahiliyah fil i'tiqad, kedunguan ataupun kebodohan dari aspek akidah ataupun dari aspek keyakinan, bukan kebodohan mereka tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Itu maksud daripada jahiliyah. Maka untuk menarik perhatian orang-orang jahiliyah yang pandai berbahasa Arab, pandai menulis puisi, Allah awali dengan kalimat alif lam mim, sehingga mereka berpikir. Meskipun mereka pandai berbahasa Arab, mereka berpikir, karena tidak pernah menemukan ungkapan seperti ini yang tidak biasa mereka dengar, apalagi mereka gunakan dalam keseharian. Apa maksud daripada apa? Alif lam mim. Ketika mereka mendengar itu, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat keduanya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kita tahu kalau belajar bahasa Arab yang artinya zalika itu artinya apa? Itu, ya. Itu kitab. Zalikal kitabu, itu alkitab. Seharusnya kan ini kitab, ya kan? Ini alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kalau misalnya kita sebut alkitab, maksudnya adalah Alkitabul Azim, kitab yang agung. Maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, ana habis baca Alkitab, waduh,
ya kan? Nah, kalau yang tidak paham maksud dari Alkitab itu, kalau menurut orang Kristen itu ya kitab suci mereka, yaitu Injil. Injil dinamakan dengan Alkitab. Cuma Alkitab yang kita maksudkan di sini adalah bukan kitab sucinya orang Kristen, tapi Alkitab di sini adalah Alkitabul Azim, kitab yang agung, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalikal kitabu, itu kitab. Menurut para ahli tafsir itu bukan maksudnya itu kitab, tapi adalah ini kitab. Kalau menurut ukuran manusia seharusnya bukan zalikal kitabu, tapi apa? Hadzal kitab, ini kitab. Kenapa Allah mengatakan zalikal kitabu, itu kitab, bukan ini kitab? Ya. Karena tujuannya adalah untuk mengagungkan kitab suci apa? Al-Qur'an. Jadi Allah sendiri yang berfirman, yang kita kenal dengan firman-Nya Al-Qur'anul Karim saja, Allah agungkan firman-Nya dengan kalimat zalikal kitab, itu kitab, bukan ini kitab. Jadi penggunaan zalika itu li ta'zimil Quran, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Allah sendiri firman-Nya saja Allah katakan zalikal kitab. Tapi menurut para ahli tafsir adalah maksudnya hadzal kitab, ini kitab. Menggunakan kalimat zalika ataupun itu karena Allah ingin mengagungkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. La raiba fi. Raib. Kata-kata raib itu sama dengan syakkun. Nah, kayaknya nih lagi syak. Syak artinya apa? Ragu-ragu. La raiba fihi, tidak ada syak sedikit pun fihi, di dalam apa? Al-Qur'an. Allah sudah tegaskan itu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu Allah sudah firmankan seperti itu. Berarti kita wajib meyakini Al-Qur'an ini sebagai kalamullah, firman Allah, bukan kalamur Rasul, bukan ucapan Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri itu al-ummi, nabiyil ummi, nabi yang ummi. Apa maksud daripada ummiyun di situ? Bukan al-um yang artinya ibu, bukan. Tapi al-ummi di situ maksudnya adalah allazi la yaqra, yang tidak bisa membaca, wala yaktub, dan juga tidak bisa apa? Menulis. Tapi bukan berarti Nabi itu bodoh. Salah satu sifat Nabi itu adalah fatona, harus apa? Cerdas. Tapi hikmah dari Nabi itu al-ummi, alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis, agar supaya Nabi tidak dituduh sebagai penulis, penyampai kitab suci apa? Al-Qur'an. Oleh karena itu, karena Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun, kita wajib meyakini Al-Qur'an ini sebagai kalamullah dan kitab sucinya umat Islam. Oleh karena itu dikatakan Alkitab, karena memang kalimat Alkitab Allah gunakan zalikal kitabu, itu kitab,
Karena arti Alkitab itu al-mustamil ala ma kutiba fil kutub al-mutaqaddim. Karena arti Alkitab itu lebih luas, mencakup seluruh kandungan-kandungan kitab-kitab terdahulu seperti apa? Injil, Taurat, Zabur, itu semuanya kandungannya sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Alkitab. Makanya dinamakan Alkitab. Maka orang-orang yang mencoba melakukan tasykik ataupun peraguan terhadap umat Islam biar orang itu nggak yakin dengan apa? Al-Quran, maka mereka mencoba melemparkan hoax ataupun berita bahwasanya Al-Quran ini buatan ataupun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah sudah bilang la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kalau ragu-ragu sudah pasti murtad, keluar dari apa? Islam. Jadi wajib meyakini bahwasanya ini adalah kalamullah. Karena ini sebagai kalamullah dan juga sebagai kitab sucinya umat Islam dan kita tidak meragukan sedikit pun, Allah katakan hudan sebagai apa? Petunjuk. Kemarin kita sudah bahas tuh, ketika kita menyampaikan ataupun membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Di surah Al-Baqarah ini Allah katakan hudan, petunjuk ataupun hidayah. Nah, hidayah itu seperti yang sudah kita bahas kan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah hidayatul fitrah, petunjuk fitrah. Fitrah itu naluri, ya kan? Misalnya bayi baru dilahirkan, secara fitrah naluri itu bayi tanpa diajarin pasti mencari apa? Air susu ibunya. Yang kedua hidayatul hawas, hidayah panca indera. Panca indera kita ini, mata, telinga, kuping termasuk kulit, rasa, itu hidayah dari Allah. Yang ketiga adalah hidayatul aql, hidayah akal pikiran, itu bagian daripada hidayah. Yang keempat adalah hidayatud din, hidayah agama. Pas kita dilahirkan oleh orang tua kita, alhamdulillah muslim dan muslimah, kita diberikan hidayah langsung dengan hidayatud din. Nah, yang terakhir ini yang paling susah, yaitu hidayatut taufik. Hidayah taufik itu puncaknya. Maka ketika Allah katakan hudan lil muttaqin, itu udah sangat cocok bahwa Al-Quran ini sebagai hidayah, petunjuk buat orang yang bertakwa. Makanya Allah nggak bilang hudan lil mu'minin, enggak. Apalagi hudan lil muslimin ataupun hudan lil munafiqin atau hudan lil kafirin, enggak. Allah bilang hudan lil muttaqin, sebagai hidayah atau petunjuk buat orang-orang yang apa? Bertakwa. Kita tahu tuh arti takwa.
al-imtithal li awamirillah wal istinab li nawahihi. Yang dinamakan takwa itu menjunjung tinggi perintahnya, meninggalkan larangan. Berarti hanya orang-orang yang bertakwa saja yang menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai hudan. Allah katakan lil muttaqin, di dalamnya sudah ada lil mu'minina wal muslimin, sudah masuk ke situ. Sebab orang beriman belum tentu bertakwa. Orang agamanya Islam belum tentu bertakwa. Apalagi munafikin, apalagi musyrikin. Tapi ketika Allah katakan lil muttaqin, maka di dalamnya sudah apa? Masuk al mu'minina wal muslimin, sudah masuk ke situ. Berarti orang-orang yang mencintai Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang memiliki apa? Ketakwaan. Yang rajin membaca Al-Quran itu sebenarnya hanyalah orang-orang yang apa? Bertakwa. Belum tentu dia agamanya Islam, dia ngaku beriman, rajin membaca apa? Belum tentu, Pak. Jadi bisa menjadi ukuran juga bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu cinta Al-Quran, berarti diawali dengan rajin membaca apa? Al-Quran. Meskipun di sini dibilang hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu bukan sekadar apa? Membaca, tapi juga mempelajari dan juga memahami, dan puncaknya adalah mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau di dalam tafsirnya, al-muttaqin, orang yang bertakwa di sini adalah alladzina yantafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Ini menurut Imam Sa'adi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan seperti itu, bahwa ini dinamakan orang yang bertakwa itu adalah yang mampu memahami dua tanda kebesaran Allah. Yang pertama ayatul Quran, yang kedua ayatul kaun namanya. Apa itu maksud daripada ayatul Qur'aniyah? Orang yang bertakwa pasti akan berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan juga ayat kaun. Ayat kaun itu maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah lewat alam semesta. Makanya menurut Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, beliau membagi ayat. Ayat itu artinya tanda, Pak. Tanda kebesaran Allah itu ayatullah ada 3. Yang pertama ayatul Quran, itu tanda kebesaran Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah ayatul kaun, tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam semesta. Yang ketiga adalah ayatul anfus, tanda-tanda kebesaran Allah melalui apa? Penciptaan Allah terhadap diri kita, dari mulai mata, hidung, telinga dan seterusnya, itu adalah ayatul anfus. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu, tubuh kamu, emang ente nggak pikirin di situ ada tanda kebesaran Allah yang kita kenal dengan ayatul anfus. Yang kedua adalah ayatul kaun, alam semesta. Yang ketiga adalah ayatul Quran. Nah, orang-orang yang bertakwa itu mampu menjadikan ayat Al-Quran untuk ketakwaannya.
Ayatul kaun, tanda-tanda kebesaran Allah, menambah ketakwaannya. Dan ayatul anfus, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dirinya, itu menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an ini hanyalah bisa dijadikan petunjuk hanya oleh orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita rajin baca Quran, berarti itu bagian daripada tanda kecil bahwasanya kita sedang berusaha menjadi orang yang apa? Bertakwa. Kayaknya nama lain dari Alkitab adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu artinya apa? Bacaan. Secara bahasa Al-Qur'an artinya bacaan. Al-Qur'an huwal qiraah. Qiraah artinya membaca. Secara syar'i yang dinamakan Al-Qur'an adalah al-muta'abbad bitilawatih. Quran itu adalah bacaan yang dianggap atau dinilai menjadi ibadah apabila kita membacanya. Koran itu dari Quran, dari kalimat qiraah juga. Cuman kalau koran bacaan yang kalau kita baca nggak ada pahalanya, ya tergantung informasinya. Tapi kalau Quran yang kita baca, al-muta'abbad bitilawatih, dinilai ibadah bagi yang membacanya. Likulli harf asyrah, satu huruf pahalanya berapa? 10. Jangan kamu katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Satu huruf pahalanya 10. Tapi alhamdulillah kita kan kalau habis sholat udah pasti baca apa? Quran. Bagian daripada Quran adalah ayat kursi. Kita baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, 2 ayat perlindungan, An-Nas dan Al-Falaq, itu kita baca juga. Apalagi baca Al-Ikhlasnya berapa kali? 3 kali. Orang kalau baca Al-Ikhlas 3 kali, ya di dalam hadis itu sudah dijelaskan, sudah begitu banyaknya dia membaca apa? Al-Qur'an. Maka di dalam awal surah Al-Baqarah ini, bahwa bagian daripada sifat orang yang bertakwa ketika dia menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu karena dia sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk, cirinya itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani kepada persoalan yang apa? Yang gaib. Al-iman, iman itu artinya apa? Al-iman itu adalah at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, yang dinamakan iman itu at-tasdiq bima akhbarallahu bihi wa rasuluh. Yang dinamakan iman itu adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat apa? Hadis. Itu yang dinamakan al-iman.
Meskipun al-iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yazid wa yanqus. Iman itu kadang apa? Kadang yazid, nambah, naik. Wa yanqus, kadang turun. Model iman kita semua. Kalau imannya para nabi itu dan rasul, al-iman indal anbiya'i wa rusulih yazid wala yanqus. Imannya para nabi dan rasul naik terus, kagak pernah turun. Kalau imannya malaikat naik kagak, turun kagak. Al-iman indal malaika la yazidu wala yanqus. Nambah kagak, turun kagak, stabil. Nah, kalau iman kita ini kadang yazid, kadang yanqus, kadang naik, kadang banyak turunnya daripada apanya? Naik. Berarti kita ini tidak akan mungkin sampai menjadi orang yang bertakwa sebenarnya. Kalau khotib Jumat bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, jadilah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu kalau menurut Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la yasilu al-mu'min darajat taqwa walau kana umruhu alfasana. Tidak akan mungkin seorang mukmin itu mencapai haqqa tuqatih, kata Al-Habib Abdullah, meskipun umurnya 1000 tahun. Meskipun umurnya 1000 tahun, enggak sampai yang namanya apa? Haqqa tuqatih. Itu haqqa tuqatih, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu khassan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Enggak bakalan sampai kita haqqa tuqatih. Ayat kita menurut beliau itu bukan ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu dan berusaha menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan kemampuan kamu. Sampai di situ kita. Enggak haqqa tuqatih. Karena kita kebanyakan apanya? Yanqusnya daripada apanya? Yazidnya. Ya, mau yang banyak duit maupun yang kagak punya duit, kadang itu lebih banyak apanya? Yanqus. Mau lagi sakit, kadang-kadang sakit juga sembahyang jadi kagak. Ngapa kagak sembahyang? Ini badan jadi gimana ya, meriang-meriang gitu. Masa meriang kagak apa? Kagak sembahyang, baru meriang, kan begitu? Itu kan sudah yanqus, Pak. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib ini ditaruh di depan dulu. Tanda orang yang bertakwa seharusnya kan enaknya nih, sholat, ya kan, puasa, zakat, kan begitu ya. Di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Enaknya nih yang gampangnya ini alladzina yuqimunas sholat, sholat dulu, kan gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru ngomongin persoalan yang goib. Ini yang goib ini Allah taruh di awal. Tanda orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman meyakini apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasul melalui hadisnya tentang azab kubur, nikmat kubur, tentang surga, neraka, yang kagak kelihatan dulu diomongin sama Allah. Ya kan? Kita yakin nggak adanya nikmat kubur? Pasti yakin. Kita yakin nggak adanya azab kubur? Yakin.
Dari mana yakinnya? Karena kita beriman apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam Quran, hadis, azab kubur, nikmat kubur ada. Walaupun kita kagak pernah apa? Nggak pernah ngeliat, kita yakin aja. Misalnya kita datang ke Bayur, kita gali itu, katanya ini orang kagak pernah sembahyang di dunia, di kuburannya diapain? Disiksa kan gitu ya? Disiksa, kita bongkar. Lah kagak, kain kapan doang itu. Bener nggak? Kain kapan doang kita lihat, sama tulang belulangnya mau udah tahunan dia. Nah itu yang namanya ghaib, itu yang tidak bisa dilihat oleh apa? Mata kita. Namanya juga bukan lagi alam dunia, tapi alam kubur. Alam kubur itu masa transisi antara alam dunia menuju alam akhirat. Kalau menuju alam akhirat harus melalui alam apa dulu? Alam kubur. Nggak kelihatan di dalam kuburan. Ini orang rajin sholat di dunia, kita bongkar sama kain kapan juga, sama tulang belulang juga. Pengecualian misalnya ada orang soleh, para nabi, para rasul, orang yang bertakwa, tubuhnya tidak akan pernah apa? Dimakan oleh rayap. Para nabi dan rasul itu tubuhnya tidak akan pernah dimakan rayap. Ya, misalnya kita dihebohkan dengan makamnya Mbah Maimun ataupun Kiai Maimun Zubair, Allah yarhamu, di mana beliau itu berangkat haji, meninggal jadi mana? Di Mekah. Emang itu cita-cita beliau. Kalau kita kan cita-citanya berangkat haji, berangkat umroh, pengen pulang aja, biar selamat gua pulang, biar selamat gua pulang. Kalau beliau mudah-mudahan aneh mati di mana? Di Mekah. Coba tanya ada yang berangkat haji, mau nggak mati di Mekah? Mikir dia. Enangan mati di rumah, ntar gue didoain deket sama anak-anak. Padahal mah walaupun deket kagak didatang-datangin juga sama anaknya. Itu Mbah Maimun Zubair ketika dibongkar, emang 4 tahun sekali itu Pak, makam di Ma'la yaitu pasti dibongkar. Makamnya kan dia nggak kayak kita, tanah liat keras gitu kan, hancur lebur. Kalau di sana kayak sepiteng Pak, jadi masuk ke dalam kita kayak sepiteng, ditaruh aja itu, digeletakin, dihadapin kiblat, selesai sudah. Ternyata tubuh dari Kiai Maimun Zubair ini masih apa? Masih utuh, makanya nggak dipindahin. 4 tahun sekali diangkat-angkat itu, nggak tahu dibawa kemana. Kita nggak ngerti deh tuh. Tapi khusus Mbah Maimun Zubair ini, ya Kiai Maimun Zubair ini tidak dipindahkan karena tubuhnya masih apa? Masih utuh. Maka persoalan alam kubur maghaba, yaitu yang nggak kelihatan mata. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib. Lah orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah makin bingung dia. Tanda orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib, yang nggak kelihatan. Persoalan Nabi Isra Mi'raj aja ini bermasalah menurut orang jahiliyah. Bagaimana bisa ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Nabi itu habis Isya berangkat kemana? Ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, kemudian balik sampai di rumah di Mekah dalam waktu yang cukup singkat. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal Pak. Kalau sekarang saya tanya begini, zaman sekarang ada orang pergi pagi, ya kan,
misalnya ke negara yang terjauh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ataupun dalam waktu 1 harian, masih percaya karena sekarang sudah ada apa? Alat transportasi. Kita dulu kirim surat aja berminggu-minggu ke anak kita yang ada di pesantren ataupun di mana, ya kan, nungguin itu balasan, ya kan, ngirim wesel duit dulu 3 hari 4 hari baru nyampe. Kalau sekarang Masya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ngirim duit nyampe. Cuman mau dikirim kagak ada ini duitnya. Ya kan, Masya Allah. Sekarang kita orang berangkat haji, berangkat umroh, tinggal pakai WhatsApp, ya kan, bukan hanya bisa ngetik tapi apa, video call. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengisrakan Nabi Muhammad dan juga memi'rajkan, itu membuat manusia-manusia yang cerdas itu menggunakan akal pikirannya bagaimana menciptakan alat transportasi, dari mulai sepeda, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tercepat, sampai pesawat yang kemana? Keluar angkasa. Padahal Nabi Muhammad itu bukan hanya keluar angkasa, langit ke-7 aja diapain? Dilewatin semuanya sampai ke Sidratul Muntaha. Orang jadi berpikir, tapi orang-orang jahiliyah saat itu mana mungkin. Makanya kata Abu Jahal pas dengar cerita seperti itu, coba angkat kaki ente yang satu. Nah, diangkatlah oleh Nabi kakinya. Coba yang satu lagi, sampai terjatuh. Bagaimana mungkin ente mengatakan Isra Mi'raj? Emang ente punya sayap? Ente ngangkat kedua kaki aja apa? Jatuh. Sampai Imam Ali begitu marahnya. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib, ini menjadi tantangan berat bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang kafir saat itu. Ketika dia sudah beriman kepada yang gaib, sudah pasti dia akan melaksanakan apa? Ibadah sholat. Nah, kalau orang mendirikan sholat dulu di sini di ayat ini baru beriman kepada yang gaib, saya yakin orang-orang musyrikin tidak akan bertanya-tanya. Tapi karena ditaruh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi gaib, salat dengan infak. Ini digandeng. Ya, gaib, salat, infak. Itu sering ayat begitu. Karena belum tentu orang yang rajin sholat rajin apa? Rajin infak. Infaknya ditaruh di belakang, nggak ditaruh di depan. Karena berapa banyak orang yang rajin infak kagak apa? Kagak sholat. Iya kan? Makanya iman kepada yang gaib, sholat, baru infak. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim ketika orang lagi sakaratul maut, maka dia meminta apa? Ingin infak, bukan ingin sholat. Jadi ketika orang lagi sakaratul maut itu, kalau seandainya dia diberi waktu, bukan pengen sholat. Karena sholat itu tugasnya orang yang masih apa? Masih hidup. Kalau lagi sekarat mau sholat bagaimana? Maka dia pengen dirinya mengeluarkan apa? Infak. Maka dengan demikian dari ayat
ketiga surah Al-Baqarah ini kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena kita memang dosa mulu. Manusia tempatnya apa? Dosa. Sedikit-dikit dosa kalau kita. Bener nggak? Iya. Maka kita sedikit-dikit dosa ada istighfar, sedikit-dikit dosa ada sholat zuhur, ada sholat sunnah, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Itu semuanya penghancur apa? Dosa. Karena kita tempatnya salah, bukan tempatnya benar. Yang tempatnya benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa, dia beriman kepada yang gaib, dia sholat terus. Nabi Muhammad kalau lagi stres sholat. Berarti kita kalau lagi kagak punya duit apa? Ya kerja juga, jangan sholat doang. Gitu. Sholat sambil rajin kerja. Karena berapa banyak orang yang rajin kerja belum tentu apa? Sholat. Dan berapa banyak orang yang duitnya banyak belum tentu infak. Maka kata Allah, kalau ingin bahagia itu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma itu sedikit, enggak banyak. 2,5% aja. Enggak semuanya diminta. Itu pembersih harta dan juga pembersih diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ala man waina bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa.